Pada waktu itu ke-72 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain dan orang yang kebaikan memuliakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kerendahan hati, tidak mencolok atau riuh. Ia berbisik, bukan berteriak, tapi jangan remehkan kekuatannya. Kerendahan hati adalah pondasi dari semua kebaikan. Ia adalah tanah subur tempat tumbuhnya kebaikan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Tanpa kerendahan hati, nilai-nilai kebaikan lainnya layu dan kehilangan ketulusannya. Semuanya hanya akan menjadi pertunjukan belaka tanpa kedalaman sejati. Bayangkan seperti membangun gedung pencakar langit. Kita membutuhkan fondasi yang kuat untuk menopang struktur menjulang di atasnya. Kerendahan hati adalah fondasi itu. Ia menjaga kita tetap membumi, mengingatkan kita bahwa kita semua terhubung. Kita semua adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dunia sering mengagumi keajaiban, prestasi spektakuler yang tak terbayangkan dan memikat imajinasi kita. Tapi apa yang lebih ajaib, membelah lautan dengan isyarat tangan atau menaklukkan ego di dalam diri. Yang satu adalah pertunjukan kekuatan, yang lain bukti kekuatan sejati. Keajaiban eksternal mungkin mengundang decak kagum, tetapi perubahan sejati datang dari dalam. Kerendahan hati meminta kita untuk melihat ke dalam, untuk menghadapi breakthrough dan ketidaksebian. Dalam perjuangan sunyi lewat transfer batin ini, kita menemukan kedamaian kepuasan abadi. Di berbagai budaya dan agama, kerendahan hati adalah tema sentral. Dari tukang kayu yang rendah hati dari Nazaret hingga Buddha yang meninggalkan kehidupan mewahnya, sejarah dipenuhi dengan contoh kekuatan kerendahan hati. Kisah-kisah ini bukan hanya ajaran agama, melainkan pelajaran abadi bagi umat manusia. Bhagavad Gita berbicara tentang ketidakegoisan dan pelepasan ego. Al-Quran memuji mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Tulisan-tulisan ini mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati tidak terletak pada harta benda duniawi atau pencapaian, tetapi pada kemurnian hati kita dan kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Bagian 4, menaklukkan iblis dalam diri. Sangat mudah untuk terombang-ambing oleh daya pikat kekuasaan untuk mencari validasi melalui pencapaian eksternal. Tetapi kerendahan hati menantang kita untuk menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, ego kita sendiri. Ini adalah pertempuran yang tidak terjadi di panggung besar, tetapi di dalam batas sunyi hati kita sendiri. Mengatasi kesombongan, iri hati, dan amarah, inilah kemenangan sejati yang penting. Setiap kali kita memilih kerendahan hati daripada ego, kita memecah tembok yang memisahkan kita dari orang lain. Kita memikir diri terhadap koneksi dan kasih sayang yang tulus. Bagian 5, kerendahan hati dalam tindakan. Kerendahan hati bukanlah sifat pasif, itu adalah pilihan aktif yang kita buat setiap hari. Ini tentang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, mengakui kesalahan kita, dan menghargai kontribusi orang lain. Ini tentang menggunakan kekuatan kita untuk melayani orang lain, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Kerendahan hati tumbuh subur dalam tindakan kebaikan kecil, dalam pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma, dalam kesediaan untuk belajar dari siapapun.
terlepas dari status atau pegang mereka. Dalam momen sehari ini tidak kesulitan semangat kenantipi. Bagian 6. Hadiah abadi. Di dunia yang terobsesi dengan penampilan luar, kerendahan hati mungkin tampak seperti sebuah kelemahan. Tetapi dalam kekuatan yang tenang inilah kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan dari kebutuhan konstan akan validasi, dari rasa takut yang melumpuhkan akan kegagalan, dari cengkraman ego yang mengisolasi. Kerendahan hati adalah kunci yang membuka pintu menuju kedamaian batin. Itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Itu adalah kompas yang membimbing kita menuju kebentuk dan makna. Dan itu adalah yang kalian malam ini sumen fana dari kejayaan duniawi.